Ajak ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Haleluya. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Amin. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amin. Haleluya. Engkau sanggup melakukan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Amin. Haleluya. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin. Haleluya. Selamat malam. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua. Pada Sabtu malam ini tanggal 26 Agustus 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Minta pimpinan Tuhan. Seperti tadi pagi kita minta pimpinan Tuhan, demikian pada waktu kita tidur pun. Karena dulu waktu engkong saya, opa saya masih hidup, suatu hari waktu setiap pagi papi saya almarhum membangunkan setiap pagi, saudara. Ya, sebelum tidur pasti berdoa. Nah, pada waktu doa pagi, biasanya opa itu bangun ikut doa pagi. Tapi kenyataannya pintunya terkunci, pintunya tertutup. Tidak bangun doa pagi, Bapak Ibu. Papi saya ketok-ketok pintu tidak dibuka. Hari ini dobrak pintunya. Tapi kenyataannya, opa, Tuhan sudah panggil. Puji Tuhan. Karena itu pentingnya kita setiap malam kita perlu berdoa. Supaya Tuhan selalu jaga, lindungi. Kita tidur dengan nyenyak. Kalau Tuhan panggil pun, panggil kalau sudah tidur. Berarti kita sudah ketok pintu surga. Kalau kita sudah berdoa, maksud saya, sebelum tidur berdoa seperti malam ini. Kita berdoa bersama-sama. Kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita ke dalam tangan Tuhan. Supaya nanti kelak, kalau Tuhan panggil hidup kita, kita sudah punya tempat di surga buat selama-lamanya. Saya merindu Bapak Ibu bersama saya, mari ayo kita cinta Yesus. Kita minta pimpinan Tuhan. Selalu Roh Kudus kan tuntun hidup kita. Supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Sambil kita menyanyi lagu ini. Tema firman Tuhan pada malam hari ini. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku. Dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia. Ini penting Bapak Ibu. Tuhan selalu menyatakan, kalau sampai kita tidak taat kepada firman Allah, tidak melakukannya dengan setia, tentunya saya yakin Tuhan sangat merindukan kita untuk kita setia melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak mau seorang pun binasa dalam 2 Petrus 3:9. Tapi Tuhan mau supaya semuanya berbalik, bertobat, datang kepada Yesus.
Bapak Ibu semua bersama saya, mari kita menjadikan diri kita setia sama Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu. Amin, haleluya. Ajar ku berharap hanya padamu. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku dan bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin, haleluya. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, haleluya. Ajar ku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu. Amin, haleluya. Ajar ku berharap hanya padamu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Amin, haleluya. Sucikanlah mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku Bapa. Sebentar layakan kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman adalah sumber kebenaran. Terima kasih, ampuni Bapa semua segala dosa, kesalahanku, kekilafanku, ampun ya Bapa. Roh Kudus dan tuntun hidup kami.
Roh Kudus akan mengajar, mengingatkan kami Bapa, untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus sesuai dengan apa maunya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dia pegang kendali atas segala hal. Syukur atas rahmat anugerah Tuhan. Sudah Sabtu malam minggu. Minggu depan sudah berarti bulan September. Besok adalah minggu yang terakhir di bulan Agustus. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena kita makin hari kita mau menunjukkan kepada Tuhan kesetiaan kita. Karena sesuai dengan tema tadi firman Tuhan pada malam hari ini, mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia. Mari, silakan bangsa Israel, ya, sudah bandel mereka. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan yang manis, buktikan bahwa kita anak Tuhan Yesus yang berbeda dengan bangsa Israel. Artinya kita kualitas rohani kita, cinta kita kepada Yesus, kita mau taat kepada firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau selesaikan Yeskel pasal 20, ya, dari ayat 21 sampai 49, supaya besok pagi kita hari Minggu kita akan baca Yeskel pasal 21, saudara, ya. Mari kita mau baca firman Tuhan ayat 21, Yeskel pasal 20. Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia. Sedang manusia yang melakukannya akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. Lihat saudara, ini bukti nyata. Tuhan sudah bicara. Mereka bangsa Israel termasuk anak-anak sudah belajar, mereka tidak hidup taat kepada firman Tuhan. Tidak melakukan peraturan-peraturan firman Tuhan dengan setia. Bahkan mereka melanggar antara hari sabat. Besok minggu itu hari sabat, saudara, sebetulnya. Pengertian sabat dalam arti rohani, ya. Sabat dalam arti firman Tuhan, ya, dalam arti rohani. Itu waktunya kita, waktu buat Tuhan. Sabat, waktu buat Tuhan. Besok hari Minggu, waktunya buat Tuhan. Jangan dilanggar, ya. Kalau waktunya buat Tuhan, mari kuduskan hari itu, saudara. Karena itu minta. Kudus artinya kita sisihkan dari pikir yang lain. Kita fokus kepada Tuhan karena Allah itu kudus. Jangan pernah melanggar perintah Tuhan, ya. Oleh itu marilah kita mau setia sama Tuhan. Cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ayat 22. Tapi aku menarik tanganku kembali dan bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di depan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu aku bersumpah kepadanya di padang gurun untuk menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku dan menolak ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku, dan matanya selalu tertuju kepada berhala-berhala. Ayo mereka coba nih, mereka tertuju matanya nyakiti hati Tuhan ke berhala. Sebabnya hanya Yesus yang harus disembah, tapi mereka berhala. Wah, makin nyakiti, saudara. Ayat 25. Begitulah aku juga memberi kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan yang karenanya mereka tidak dapat hidup. Aku membiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka, dalam hal mereka mempersembahkan sebagai korban dalam api semua yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya kubuat mereka tertegun agar mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah kepada kaum Israel, hai anak manusia, dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga nenek moyangmu menghujat aku, itu mereka berubah setia kepadaku. Sebab sudah aku membawa mereka ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada mereka. Mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi dan ke setiap pohon yang penuh cabang-cabang, dan mereka mempersembahkan di sana korban sembelihannya dan membawa persembahannya yang menyakiti hati, juga menyerbakan di sana persembahan-persembahan mereka yang harum, dan mempersembahkan mereka di sana korban-korban jualan mereka. Maka aku berkata kepada mereka, tempat tinggi apa itu yang kamu naiki? Maka namanya disebut tempat tinggi sampai hari ini. Oleh sebab itu katakan kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzina dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikkan, saudara? Kalau kita punya berhala, dewa, dalam arti kita menempatkan Tuhan di atas, ya. Kita menempatkan Tuhan di bawah, ya, di bawah.
bukan nomor satu, itu berarti berzina, saudara, kata firman Tuhan ya. Jadi kalau ada saudara menghormati barang lebih daripada Tuhan, itu menjadi menjijikan kebencian ke Tuhan, itu kata berzina. Kalau saudara mencintai sesuatu melebihi dari Tuhan, itu berzina, tidak boleh ya. Allah itu cemburuan ya, tidak boleh ya. Oleh itu mari kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ayat 31, dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu perpersembahkan anak-anakmu sebagai korban dalam api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini. Apakah aku masih mau kamu minta petunjuk daripadaku, hai kaum Israel? Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk daripadaku. Dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi, yaitu yang kamu katakan, kami ingin seperti bangsa-bangsa lain, seperti segala kaum di negeri-negeri untuk berbakti kepada pohon dan batu. Wah, coba berbakti kepada pohon dan batu, semua menyakiti hati Tuhan, saudara. Dalam nama Yesus dijauhkan Tuhan. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku akan memerintah kamu dengan tangan yang kuat, dengan yang teracung dan amal yang tercurah. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Dan aku akan membawa kamu ke padang gurun bangsa-bangsa, dan di sana aku akan berperkara dengan kamu berhadapan muka. Seperti aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir, begitulah aku akan berperkara dengan kamu. Demikian firman Tuhan Allah. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang memberontak dan mendurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi tanah Israel mereka tidak akan masuk, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Hai kamu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya, tapi kemudian kamu akan mendengarkan aku dan tidak lagi melanggar kekudusan namaku yang kudus dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikian firman Tuhan Allah, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Seperti kepada persembahan yang harum aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan kau akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada nenek moyangmu. Di sana kamu akan teringat kepada segala tingkah lakumu, dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku, oleh karena namaku tidak memerlukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 45, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke selatan, dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tanah selatan, dan bernubuatlah terhadap tanah kehutanan di sebelah selatan. Dan katakan kepada hutan di sebelah selatan, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menyalakan apa di dalammu, yang akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu, dan setiap pohon yang layu kering. Api yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam, dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan olehnya. Dan setiap manusia akan melihat bahwa aku Tuhanlah yang memasangnya. Api itu tidak akan padam. Ayat 49 yang terakhir. Lalu ku berkata, aduh Tuhan Allah, mereka berkata tentang aku, apakah ia tidak hanya mengucapkan kata-kata sindiran? Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Cukup panjang ayatnya, saudara. Yehezkiel pasal 40, pasal 20, sudah selesai dari ayat 1 sampai 49. Yang penting di sini, mari sesuai dengan firman Tuhan katakan, mereka tidak hidup menurut ketetapanku dan tidak melakukan peraturan dengan setia. Itu bangsa Israel. Tapi bagi kita, mari kita mau berbuat menyenangkan hati Tuhan. Seperti saya pribadi, Bapak Ibu, kita melakukan firman Tuhan dengan setia. Sampai hari ini, saya sudah melangkah 2 tahun lebih, saudara. Saya melayan pekerjaan Tuhan 62 tahun. Sejak umur 5 tahun saya dilahirkan tahun 17 Agustus 1956. Saya cinta Yesus sampai detik ini. Saya didik dari orang tua, papi, mami, ya, selalu menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan dengan setia sampai tidak pernah berubah. Karena cinta Yesus tidak pernah berubah. Karena sasaran kita nanti,
kehidupan kekal surga buat selama-lamanya. Oleh karena itu kita minta sama Tuhan, Tuhan ajarku mengerti segala rencanamu. Biar hari demi hari kita melangkah. Apalagi ini sudah di bulan Agustus. Sudah 4 bulan lagi, sudah akhir bulan Agustus ini. Bulan depan sudah September, Oktober, November, Desember. 4 bulan lagi kita masih memasuki tahun 2023. Mari hari demi hari kita mau cinta Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Ajar ku mengerti, haleluya, segala rencanamu, amin, haleluya. Ajar ku berserah hanya padamu, amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajar ku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Mari kita menjadikan diri kita setia sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus, sehingga berkat Allah senantiasa menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.